Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selti Monika Firdayati. Saya berasal dari jurusan KPI dan saat ini saya adalah mahasiswi peserta KPM tematik IAIN Langsa 2021. Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa adalah tempat di mana saya ber-KPM. Desa ini merupakan desa di mana hampir 100% dari penduduknya adalah masyarakat yang bekerja di PT Perkebunan Nusantara I. Desa ini terdiri dari 6 dusun, yaitu Dusun 1 Kelapa Hijau, Dusun 2 Kelapa Gading, Dusun 3 Kelapa Hibrida, Dusun 4 Kelapa Nias, Dusun 5 Kelapa Puyuh, dan Dusun 6 Selanga. Di desa Pondok Kelapa ini, jarak antara satu dusun dan dusun lainnya lumayan jauh. Alasannya adalah karena desa Pondok Kelapa ini adalah desa perumahan karyawan perkebunan PTP Nusantara I, sehingga perumahan dibangun di penjuru perkebunan dengan tujuan untuk menjaga lahan perkebunan tersebut. Maka kalian jangan heran jika menemukan banyak rumah jauh di tengah perkebunan. Meskipun begitu, tetapi sarana dan prasarana di desa ini amatlah lengkap. Salah satunya, di desa ini memiliki sekolah yang bernama Sekolah Dasar Negeri 1 Kebun Baru. Ada pula klinik Cut Mutia Langsa yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk tempat berobat. Selain itu, Rumah Sakit Cut Mutia Langsa juga letaknya di desa Pondok Kelapa loh. Jadi, meskipun banyak masyarakatnya yang tinggal di tengah perkebunan, mereka tidak pernah kekurangan suatu apapun. Teknologi di desa Pondok Kelapa ini juga bisa dikatakan maju, karena seperti yang saya lihat, masyarakatnya hampir keseluruhan sudah menggunakan smartphone. Dan bahkan dalam satu rumah, hampir semuanya mempunyai smartphone, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Berbicara mengenai handphone, rasanya miris ya. Di zaman milenial 4.0 seperti sekarang ini, rasanya sulit sekali memisahkan antara manusia dan handphone. Peristiwa ini dapat kita buktikan di mana di dalam kehidupan sehari-hari, baik anak-anak maupun orang dewasa tidak lagi bisa lepas dari yang namanya handphone. Selain itu, seperti yang kita tahu, handphone itu berfungsi sebagai alat untuk mendekatkan yang jauh. Tetapi kini, faktanya handphone menjadi alat untuk menjauhkan yang dekat. Karena seperti yang kita lihat, ketika orang-orang berkumpul, mereka lebih asyik dengan handphonenya dibandingkan dengan perbincangannya bersama temannya. Hal itulah yang menjadi pemisah antara mereka yang dekat. Banyak sekali bahaya yang disebabkan daripada kecanduan handphone. Terutama pada anak, handphone dapat merusak mata anak dan membuat mata anak menjadi lelah apabila bermain handphone terlalu lama. Lalu, handphone juga dapat merusak retina mata anak yang akan menimbulkan gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, pandangan bergaris, bahkan yang paling fatal bisa kehilangan penglihatan.
Selain itu, sinar biru pada handphone dapat menghambat hormon melatonin, yaitu hormon yang seharusnya membuat kita mengantuk, sehingga menyebabkan kita insomnia. Selain itu, kecanduan handphone juga dipercaya dapat menghambat kreativitas anak. Dan banyak sekali keluhan dari para orang tua. Banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya menjadi malas, bahkan menjadi melawan akibat daripada kecanduan handphone. Bu, jadi di rumah ini anak ibu berapa, Bu? 3 orang. Jadi ketiga-tiganya itu punya HP? Iya, kalau nggak ada HP ya berebut lah salah satunya. Oh, jadi gimana tuh, Bu? Menurut pandangan ibu, mereka tuh punya HP makin bagus atau gimana? Atau intensitas mereka menggunakan HP itu gimana? Dari satu harian itu main HP terus atau gimana gitu, Bu? Iya, maksudnya semenjak ada HP ini, daring-daring ini, sama tugas rumah pun bantu-bantu di rumah bundanya pun lupa, belajar pun lalai, sibuk main game, nonton video, ya kayak gitu-gitu lah. Ya, yang ada yang belajar bukan anaknya, malah mamanya yang belajar. Anaknya malah kebanyakan main HP ya kan? Bilang belajar, nggak taunya main game. Banyak sekali hal yang menimbulkan keprihatinan di zaman milenial ini. Mulai dari permainan tradisional yang mulai hilang, tawariang yang sudah tak lagi terdengar, hingga anak-anak yang menjadi dewasa sebelum waktunya. Hal inilah yang mendorong saya untuk membantu anak-anak di Desa Pondok Kelapa ini mengembangkan kreativitasnya dengan cara belajar makrame. Makrame adalah salah satu produk kerajinan yang berasal dari keahlian merangkai tali. Makrame berarti kerajinan simpul tali, di mana dengan keahlian menyimpul tali, baik 2 buah tali, 4 buah tali, dan sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah karya kerajinan yang selain berfungsi sebagai benda pakai, juga mempunyai seni yang menarik. Alasan saya memilih anak sebagai objek dari program KPM saya adalah karena anak adalah peniru terbaik, jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Tetapi seperti perkataan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, jangan pula kau paksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu, karena mereka tidak terlahir di zamanmu. Maka didiklah anak sesuai zamannya dan berikan pengertian padanya bahwa tidak semua yang ada di zamannya baik untuk ditiru. Dan ceritakanlah keasyikan kita hidup di zaman kita tanpa membebankan mereka untuk menjadi seperti kita. Karena membangun negeri harus dimulai dari sejak dini. Sekian video dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dan mensupport dengan ikhlas. Dan untuk teman-teman yang sudah membantu dalam proses pembuatan video ini, juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Maaf apabila banyak sekali terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.